Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita punya topik yang, wah, kedengarannya futuristik banget ya. Mm-mm, Tapi ini beneran lagi jadi fokus riset serius loh. Dananya miliaran dolar. betul. Soal upaya modern buat memperpanjang hidup manusia. Secara radikal malah. Bahkan, ya mungkin menantang kematian itu sendiri. Hmm, kayak yang di museum itu ya, Mumi Mesir. Itu dia. Mumi itu kan bukti ya, dari dulu manusia udah gimana ya, terobsesi gitu buat ngelawan maut. Penasaran kan gimana bentuk obsesi itu di abad 21 ini? Penasaran banget, pasti beda jauh caranya. Sumber kita kali ini dari bab 11 buku Why We Die karya Venki Ramakrishnan. Judul babnya aja udah provokatif nih. Crackpots or Prophets. Dukun atau nabi? Wah, judulnya aja udah bikin mikir ya. Iya kan? Bab ini tuh ngebahas tuntas macam-macam pendekatan modern. Dari yang paling, ya ampun, aneh banget, sampai yang lebih ilmiah. Plus, tokoh-tokoh kontroversial di baliknya. Betul. Jadi misi kita sekarang gimana ya memilah-milah semua ini? Oke? Apa aja sih metodenya? Mulai dari, wah bekuin badan utuh gitu ya, sampai rekayasa biologi yang lebih canggih. Siapa aja pemain utamanya? Motivasi mereka apa sih sebenarnya? Dan yang paling penting buat Anda yang dengerin, Nah, iya, buat Anda sebagai pembelajar, nih, gimana caranya misahin mana sih sains yang beneran ada harapan, mana yang cuma sensasi media aja, atau malah, ya, klaim kosong yang belum ada bukti? Siap-siap ya, karena perjalanan kita kali ini bakal seru nih, penuh lika-liku antara harapan dan, ya, kenyataan. siap, oke. Kita mulai dari yang paling mirip mumi versi modern kali ya. Namanya cryonics. Cryonics, oke. Kalau mumi kan tujuannya awetin jasad buat akhirat gitu ya. Nah, cryonics ini, dia membekukan seluruh tubuh. Atau kadang cuma otaknya aja. Begitu seseorang dinyatakan meninggal secara klinis. Terus tujuannya apa dibekukan gitu? Harapannya sih, nanti di masa depan gitu ya, kalau teknologi udah canggih banget, Mhm. bisa dicairkan lagi. Penyakit yang bikin meninggal itu disembuhin, bahkan mungkin diremajakan lagi badannya. Wow, beneran kayak fiksi ilmiah ya? Banget. Salah satu pionirnya itu namanya Robert Ettinger. Hmm. Nah, yang menarik, dia ini bukan ahli biologi loh. Oh iya, terus? Dia itu guru fisika sama matematika, yang juga nulis fiksi ilmiah. Wah, pantesan idenya futuristik gitu ya? Kayaknya sih gitu. Tahun 1976, dia bikin Cryonics Institute. Di awal-awal, ada sekitar seratusan orang yang daftar. Bayarnya waktu itu sekitar $28.000. Lumayan juga ya biayanya? Iya. Dan uniknya lagi nih, ibunya, kedua istrinya, dan si Ettinger sendiri akhirnya ikut dibekukan di sana. Nungguin masa depan yang, ya kita nggak tahu kapan datangnya. Gila juga ya, sekeluarga dibekuin. Tapi tadi disebut ada yang cuma otaknya aja ya? Nah, itu dia. Itu gimana ceritanya? Kok cuma otak? Iya, ini ada varian lain. Fokusnya cuma ke otak. Seringnya didorong sama pemikiran, transhumanis, yang pengen melampaui batas-batas biologis manusia gitu. Oke, transhumanis. Kenapa kok cuma otak? Alasannya macam-macam, mungkin lebih murah, ya kan? Terus proses bekunya bisa lebih cepat. Jadi, teorinya nih, pengawetannya bisa lebih baik. Masuk akal sih kalau lebih cepat. Logikanya, otak kan pusat kesadaran kita. Memori, identitas, semua di situ katanya. Oke, paham. Tapi terus kalau cuma otaknya doang, diapain nanti? Nah, ini bagian yang lebih gilanya lagi menurut saya sih. Gimana tuh? Tujuan akhirnya tuh bukan sekedar nunggu dicairin terus disambung ke badan baru gitu, bukan. Terus? Ada ide buat mengunduh, atau upload gitulah ya, isi otaknya, semua memori, kepribadian, semua deh, itu dipindahin ke komputer, atau ke entitas digital lain. Hah? Upload otak? Beneran? Iya, bayangin coba, mencapai keabadian digital. Bebas dari tubuh yang perlu makan, perlu oksigen, suhu tertentu, udah nggak perlu lagi. Wah, ini udah level dewa digital dong ya? Bisa jadi. Ini nyambung juga sama mimpi eksplorasi angkasa luar. Tokoh kayak Elon Musk kan pernah bilang pengen mati di Mars. Oh iya, pernah dengar itu. Ada semacam gagasan gitu, kalau melestarikan kesadaran manusia itu penting buat skala kosmik yang lebih luas. Jadi ini bukan cuma soal panjang umur di bumi aja ya? Udah mikir keluar angkasa segala? Kayaknya gitu. Tapi, ya pertanyaan besarnya, seberapa realistis sih ini semua?
upload otak. Pasti tantangannya gede banget kan? Banget, gede banget. Secara praktis aja nih ya, membekukan struktur fisik otak sampai ke level koneksi antar neuron, itu namanya konektom, itu susahnya minta ampun. Padahal katanya, pemetaan konektom ini penting banget kalau mau ngebaca isi otak nanti. Konektom ya, itu teknologi buat mappingnya udah ada. Nah, teknologinya itu namanya connectomics. Itu masih tahap awal banget, benar-benar awal. Baru berhasil di organisme kecil, kayak lalat buah gitu. Jauh lah dari mampu nangani otak manusia yang super kompleks. Oke, jadi teknologinya aja belum siap ya? Belum. Dan lagi, sampai sekarang nih, belum ada bukti kuat dari perusahaan-perusahaan cryonics itu kalau prosedur mereka beneran bisa jaga otak cukup baik buat pemetaan konektum di masa depan. Riset pengawetan otak terbaik aja itu di tikus, prosedurnya harus dilakuin pas tikus masih hidup. Hah? Masih hidup gimana? Iya, jadi disuntik bahan kimia pengawet pas jantungnya masih detak, biar kimianya nyebar sempurna gitu. Jelas kan ini masalah etis gede banget kalau mau diterapin ke manusia. Wah, iya juga ya. Nggak kebayang. Jadi bukan cuma soal teknologi bekunya, teknologi mappingnya, tapi juga masalah etisnya berat ya? Betul, dan otak itu kan bukan cuma kayak sirkuit komputer atau kabel neuron aja. Ada program genetik yang dinamis di tiap sel, pengaruh hormon, interaksi kompleks sama seluruh tubuh. Otak itu sendiri terus berubah loh. Maksudnya berubah gimana? Ya, koneksi baru terbentuk, yang lama dipangkas, ada ritme harian, musiman. Kata Albert Cardona, ahli connectomics, otak itu bukan benda statis. Terus, ada masalah lain lagi. Yang dibekukan kan biasanya otak orang tua ya, yang mungkin fungsinya udah menurun. Terus apa gunanya gitu? Bener juga ya. Kalau otaknya udah nggak prima, terus diupload, apa gunanya? Nah, itu dia. Belum lagi kontroversi lain, kayak perusahaan Nektom itu. Kabarnya mereka punya rencana prosedur pengawetan otak yang, ya pada dasarnya mematikan subjeknya. Mereka mau manfaatin undang-undang di California soal pilihan akhir hidup. Waduh, serem amat. Ini sempat rame karena Sam Altman dari OpenAI itu disebut-sebut sebagai salah satu pendukung awal. Meskipun Nektom sendiri ngebantah kalau mereka janjiin keabadian sih. Ditambah lagi, ini bisa jadi sumber konflik keluarga yang hebat ya. Saya jadi ingat cerita soal pemain baseball terkenal, Ted Williams. Oh iya, Ted Williams. Kenapa dia? Keluarganya kan sampai berantem hebat itu, soal jenazahnya mau dibekukan atau dikremasi. Akhirnya, katanya sih cuma kepalanya aja yang dibekukan. Nah itu kan, ini nunjukin betapa rumitnya isu ini di level personal, di level keluarga. Bener banget. Kisah Williams itu emang nunjukin sisi personal yang rumit ya. Tapi di sisi lain, ide cryonics ini meskipun kontroversial banget dan teknologinya belum jelas, tetap aja berhasil narik perhatian tokoh-tokoh besar loh. Iya juga ya. Selain si Ettinger tadi, ada nama-nama dari dunia teknologi, kayak Peter Thiel. Phil, iya, investor kakap itu. Terus Ray Kurzweil, futuris yang terkenal banget sama prediksi singularitas, momen ketika AI melampaui manusia, katanya tahun 2045. Kurzweil, iya. Dia emang optimis banget soal teknologi. Ada juga filsuf Nick Bostrom yang banyak nulis soal risiko eksistensial AI. Dan tentu saja, satu nama yang sering banget muncul kalau ngomongin anti penuaan, Aubrey de Grey. Aubrey de Grey, nah ini dia figur sentral juga nih. Mereka ini kabarnya tertarik atau bahkan udah daftar buat cryopreservation. Menarik ya profil orang-orang yang tertarik. Nah, ngomongin Aubrey de Grey, dia ini figur yang menarik sekaligus kontroversial banget kan ya? Banget, orangnya unik. Dia kan awalnya ilmuwan komputer ya. Terus banting setir jadi gerontolog ahli penuaan. Dia bikin SENS Research Foundation. SENS itu singkatan dari Strategies for Engineered Negligible Senescence. Strategi untuk merekayasa penuaan yang dapat diabaikan. Namanya aja udah ambisius banget. Iya, optimismenya tuh tinggi banget. Dia ngelihat penuaan bukan kayak proses biologis yang nggak bisa dihindarin. Tapi lebih kayak, ya, mesin rusak yang bisa dibenerin. Betul. De Grey ini mengidentifikasi, ada 7 jenis kerusakan utama di level sel dan molekul. Menurut dia, ini akar dari penuaan. Dan dia yakin banget, semua itu bisa dibetulin pakai teknologi masa depan. Fokusnya benar-benar diperbaikin, bukan cuma memperlambat. Tapi kan idenya ini ditentang keras ya sama komunitas ilmiah mainstream. Oh iya, keras banget tentangannya. Dulu ada 28 gerontolog terkemuka, termasuk nama-nama besar kayak Stephen Orsted sama J. Olshansky. Mereka sampai nulis sanggahan khusus buat De Grey. Intinya apa sanggahannya?
Intinya, mereka bilang ide De Grey itu gimana ya? Landasan ilmiahnya belum cukup kuat, belum bisa jadi dasar riset yang serius, belum ada satupun strategi sains yang terbukti bisa memperpanjang umur organisme apapun. Banyak peneliti lain bahkan nganggapnya pseudoscience, ilmu semu. Pseudoscience ya? Keras juga kritiknya. Ada cerita lucu dari Richard Miller, peneliti penuaan lain. Dia bikin parodi gitu, ngebandingin sains sama tantangan bikin babi terbang. Babi terbang. Iya, dia urai 7 alasan kenapa babi nggak bisa terbang. Terus dia bilang, ya ketujuh masalah itu bisa diperbaiki. Nyindir pendekatan De Grey banget kan? Ada-ada aja. Terus De Grey gimana nanggepinnya? Ya, De Grey bales lah. Dia bilang komunitas gerontologi sekarang tuh kayak Lord Kelvin dulu, yang nggak percaya mesin terbang bisa dibikin. Jadi, ya perdebatan dukun atau nabi ini kelihatan jelas banget di sini, saling serang argumen. Jadi ada pertarungan narasi yang kuat banget ya di bidang ini. Tapi De Grey kan bukan satu-satunya yang super optimis ya. Ada juga ilmuwan dari jalur mainstream yang kedengarannya sangat antusias. Mungkin kadang agak berlebihan juga. Bener. Contoh yang sering disebut itu David Sinclair, Profesor Harvard, rekam jejak publikasinya bagus, tapi dia juga dikenal sering bikin klaim yang bombastis, kayak prediksi manusia bisa hidup 200 tahun lah, atau obat peremajaan udah deket banget lah. Oh, saya pernah dengar namanya. Dia kan juga punya perusahaan ya? Nah, itu dia. Dia punya sejarah bikin perusahaan Certris Pharmaceuticals. Dulu dibeli mahal banget sama GSK. Tapi akhirnya ditutup. Meski gitu, dia tetap piawai banget ngumpulin dana besar buat perusahaan barunya. Dan pengikutnya banyak banget di publik. Fenomena ini kayaknya juga dimanfaatin banyak perusahaan lain ya. Banyak yang jualan produk atau prosedur anti penuaan gitu. Klaimnya hebat-hebat, padahal mungkin buktinya, ya gitu deh, tipis. Betul. Bahkan ilmuwan terhormat pun kadang kalau bikin perusahaan, mungkin biar menyarik investor ya, jadi kesannya kayak solusinya udah di depan mata banget. Tepat sekali. Kekhawatiran soal hype anti penuaan ini sebenarnya udah lama loh. Tahun 2002, ada 51 gerontolog terkemuka yang sampai ngeluarin pernyataan bersama. 51 orang? Banyak juga. Tujuannya apa waktu itu? Tujuannya jelas banget. Nyoba misahin antara riset penuaan yang serius, yang beneran ilmiah, sama klaim-klaim bombastis atau meragukan yang banyak beredar. Biar publik nggak salah kaprah. Nah, apa poin penting dari pernyataan mereka itu yang masih relevan banget sampai sekarang? Terutama kalau kita lihat bab 11 ini. Ada beberapa poin kunci dari pernyataan 2002 itu yang ditegesin lagi di bab ini. Penting banget nih. Pertama, kalaupun kita bisa ngilangin semua penyakit terkait usia... Semua ya? Kanker, jantung semuanya? Iya, semua. Harapan hidup maksimal manusia itu paling ngambahnya cuma sekitar 15 tahun. Cuma 15 tahun? Nggak bisa hidup selamanya dong? Nah, itu poin kedua. Mimpi manusia hidup selamanya itu sama mustahilnya kayak dulu. Ketiga, nggak ada bukti kuat kalau antioksidan bisa ngaruh ke penuaan manusia. Padahal banyak banget kan suplemen antioksidan dijual? Makanya, poin keempat soal telomer. Pemendekan telomer, ujung kromosom itu, perannya dalam nentuin umur manusia itu belum terbukti secara pasti. Dan kelima, soal hormon. Suplemen hormon anti penuaan itu sebaiknya jangan dipakai sembarangan, kecuali emang diresepin dokter buat kondisi medis tertentu. Wah, itu pernyataan dari 20 tahun lebih yang lalu ya. Tapi rasanya kok masih relevan banget ya? Apalagi ngelihat industri anti penuaan sekarang yang katanya nilainya udah lebih dari 30 miliar dolar dengan ratusan perusahaan biotech. Betul, industrinya gede banget sekarang. Model bisnisnya juga macam-macam. Ada yang fokus riset jangka panjang, tapi ya belum ada produknya. Ada juga yang jualan nutraceuticals. Nutraceuticals? Apa tuh? Itu kayak suplemen gitu. Klaimnya hebat soal kesehatan atau anti penuaan, tapi nggak perlu bukti sekuat obat dari FDA, Badan Pengawas Obat dan Makanan AS. Jadi, ya standarnya lebih longgar. Yang menarik juga, banyak ilmuwan top kan ya, bahkan ada peraih Nobel segala, yang duduk di Dewan Penasihat perusahaan-perusahaan ini. Meskipun mungkin bidang keahliannya bukan penuaan. Ini gimana nih? Bisa menimbulkan pertanyaan soal konflik kepentingan nggak sih? Nah, itu dia. Potensi konflik kepentingan pasti ada. Jadi ingat kutipan Upton Sinclair, sulit membuat orang paham sesuatu kalau gajinya bergantung pada ketidakpahamannya. Dalam juga ya kutipannya. Memang dilematis sih. Tapi, di luar hype dan klaim yang kadang berlebihan itu, kita juga harus akui ada pergeseran besar di bidang gerontologi sendiri. Maksudnya gimana pergeserannya? Dulu mungkin gerontologi dianggap bidang pinggiran ya.
Sekarang, riset penuaan itu jadi prioritas utama di banyak negara. Salah satu pendorong utamanya ya kebutuhan global ngadepin populasi yang menua. Hasilnya, pemahaman kita soal penyebab biologis penuaan memang jadi jauh lebih baik sekarang. Oke. Nah, kalau pemahamannya udah lebih baik, area mana aja nih yang sekarang jadi target utama buat intervensi? Biar nggak cuma mimpi panjang umur, tapi beneran ada dasarnya. Riset sekarang fokus ke beberapa area kunci. Ini juga dibahas di bab-bab lain buku ini sih. Misalnya, perbaikan kerusakan DNA. Terus nyingkirin sel-sel tua yang bandel itu, sel senesen. Meningkatkan proses bersih-bersih di dalam sel, namanya autofagi. Memperbaiki fungsi pabrik energi sel, si mitokondria. Terus memodulasi jalur metabolisme tertentu kayak TOR dan IGF-1. Dan yang lagi panas banget dibicarakan, reprogram sel. Reprogram sel. Ini yang pakai faktor Yamanaka itu bukan sih? 4 gen yang ditemukan Shinya Yamanaka, yang bisa balikin sel muda jadi kayak sel muda lagi. Tepat, itu dia. Idenya pakai faktor-faktor ini buat muter balik jam biologi sel. Jadi efek penuaannya dibalikin gitu. Wah, kedengarannya keren banget. Udah ada buktinya? Riset pada hewan, misalnya oleh tim Ocampo, Belmonte, Serrano, Reich, dan juga Sinclair, itu nunjukin hasil awal yang menjanjikan. Ada permajaan parsial yang terlihat. Makanya sekarang banyak banget startup bermunculan di area ini. Altos Labs itu contoh perusahaan raksasa yang baru muncul. Bahkan mereka rekrut Yamanaka sendiri jadi penasehat. Ini juga nyambung ke terapi sel punca buat regenerasi jaringan. Kedengarannya sangat menjanjikan ya, tapi pasti ada tantangannya juga dong. Nggak mungkin semulus itu. Tentu saja, banyak banget tantangannya. Yang paling gede itu soal keamanan dan efikasi. Standar pembuktian kalau suatu intervensi itu aman dan efektif buat ngobatin penuaan pada orang sehat, itu pasti bakal jauh lebih tinggi standarnya dibanding obat buat penyakit tertentu. Resikonya gede kan kalau kita main-main sama proses fundamental sel kayak gini, bisa jadi malah kanker atau masalah lain. Bener juga. Harus hati-hati banget ya. Selain keamanan, tantangan lain apalagi nih yang dihadapi riset anti penuaan? Salah satu yang paling mendasar adalah gimana cara ngukur keberhasilannya. Uji klinis buat anti penuaan itu susah banget. Susahnya gimana? Ya butuh waktu lama sekali, mungkin puluhan tahun buat bener-bener ngelihat efeknya ke kesehatan jangka panjang dan umur. Terus, nyari orang yang mau jadi relawan buat uji coba terkontrol acak selama itu juga nggak gampang kan? Siapa yang mau komit puluhan tahun? Iya juga ya. Jadi karena susah nunggu hasil akhirnya puluhan tahun, makanya perlu biomarker ya. Semacam penanda biologis gitu yang bisa jadi proksi buat ngukur penuaan lebih cepat. Betul, itu ide utamanya. Makanya ada upaya keras ngembangin biomarker penuaan. Contohnya jam epigenetik yang lihat pola metilasi DNA, ini dipopulerkan sama Steve Forpat. Atau lihat penanda peradangan, inflamasi, atau ngitung jumlah sel senesen. Bisa juga kadar hormon tertentu, penanda metabolik di darah, atau bahkan pola ekspresi gen. Banyak juga ya jenis biomarkernya. Udah valid semua itu? Nah, itu masalahnya. Dasar ilmiah banyak biomarker ini kadang belum 100% solid. Studi perbandingan antar biomarker juga masih kurang. Tapi ya gitu deh, industri udah banyak yang pakai. Kadang buat klaim marketing juga sih. Jadi harus tetap kritis ya sama klaim berbasis biomarker ini. Nah, ini nyambung ke perdebatan lain yang juga seru. Apakah penuaan itu sendiri sebaiknya dianggap sebagai penyakit? Wah, ini debat panas juga nih. Argumennya kan kalau dianggap penyakit, bakal lebih gampang ngembangin terapi dan dapat persetujuan dari regulator kayak FDA gitu kan? Tepat. Argumen pendukungnya kuat sih. Penuaan itu kan faktor risiko terbesar buat hampir semua penyakit kronis. Ambil contoh COVID-19 aja deh. Risiko kematiannya naik 2 kali lipat tiap nambah usia 7-8 tahun. Gede banget kan pengaruh usia? Jadi, kalau penuaan diklasifikasikan sebagai penyakit oleh regulator, pintu buat uji klinis dan pengembangan obat khusus anti penuaan bakal lebih kebuka lebar. Ada lobby ke arah sana dari komunitas gerontologi dan industri. Tapi FDA sendiri gimana sikapnya sekarang? Udah setuju belum? Sampai saat ini sih FDA masih menolak. Mereka nggak mau mengklasifikasikan penuaan normal sebagai penyakit. Kecuali untuk kasus langka kayak progeria, penyakit penuaan dini itu. Tapi ada langkah menarik nih. Mereka udah kasih lampu hijau buat uji klinis namanya TAME. Time? Apa tuh? Itu uji klinis yang ngetes obat diabetes, metformin, buat ngeliat bisa nggak sih obat itu memperlambat penuaan pada orang sehat.
Ini langkah penting karena tanpa klasifikasi penyakit, perusahaan jadi harus cari target penyakit spesifik lain, misalnya penyakit jantung atau Alzheimer, buat uji klinis obat yang sebenarnya tujuannya buat memperlambat penuaan secara umum. Jadi lebih muter-muter gitu. Ribet juga ya jadinya. Oke, jadi ini semua ngebawa kita ke pertanyaan dasar lagi nih. Tujuan utamanya sebenarnya apa sih dari semua upaya ini? Mau memperpanjang masa sehat kita aja yang disebut kompresi morbiditas itu, jadi kita sakitnya cuma sebentar di akhir hidup, atau mau benar-benar memperpanjang umur itu sendiri, nggak peduli kualitas hidupnya gimana nanti di usia tua banget. Nah, itu dia perdebatan pentingnya. Konsepnya beda. Ada yang skeptis kayak Olshansky sama Fries. Mereka bilang kompresi morbiditas sejati itu mungkin cuma ilusi aja, nggak mungkin bisa. Tapi si Aubrey de Grey tadi gimana pandangannya? Nah, kalau Degree justru bilang sebaliknya. Kompresi morbiditas sejati itu hanya bisa dicapai kalau kita ngatasin semua akar penyebab penuaan, bukan cuma ngobatin penyakit di ujungnya aja. Jadi harus diberesin semua kerusakannya. Lebih radikal ya pandangannya. Iya, di sisi lain ada juga yang super optimis kayak Stephen Oustad. Dia bahkan berani bertaruh kalau sains bakal bikin manusia bisa hidup lebih dari 150 tahun. 150 tahun, wow. Terus kalau kita lihat bukti dari orang-orang yang umurnya panjang banget sekarang, yang super centenarian itu gimana? Apa mereka mendukung ide kompresi morbiditas? Studi dari Thomas Perls pada supercentenarian yang usianya 110 tahun ke atas itu nunjukin pola yang menarik banget. Mereka ini cenderung sangat sehat hampir sepanjang hidup mereka, benar-benar fit. Terus, baru di akhir hayat banget mereka ngalamin penurunan fungsi yang cepat. Jadi sakitnya cuma sebentar di akhir, mendekati batas umur alami manusia saat ini sekitar 120 tahun. Oh, jadi kayak mendukung ide kompresi morbiditas ya? Sehat lama, sakitnya bentar di ujung. Iya, seolah-olah mendukung ide itu. Setidaknya sampai batas umur maksimal kita yang sekarang ya. Bahwa mungkin kita bisa hidup sehat lebih lama sampai mendekati batas itu. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih dari bab 11 ini, lanskap upaya anti penuaan ini spektrumnya luas banget ya. Luas banget. Di satu ujung ada kelompok yang kayak nabi gitu ya. Atau mungkin dukun, tergantung kita lihatnya gimana. Visinya ekstrim banget, ngalahin kematian sama sekali. Biasanya ini minoritas tapi vokal banget. Isinya ilmuwan atau investor kelas kakap, pengikutnya juga setia banget, kayak kultus. Iya, kelompok ekstrim. Terus, ada pendekatan yang lebih pragmatis. Fokusnya ngobatin penyakit-penyakit spesifik yang datang seiring usia tua. Tapi pakai bekal pemahaman baru soal biologi penuaan. Jadi ngobatin penyakitnya bukan penuaannya langsung. Aja spekulatif banget. Sampai reprogram sel yang kedengerannya menjanjikan tapi tantangannya juga gede banget. Jelas sekali kalau kita ini lagi ada di persimpangan jalan yang kompleks banget. Kompleks dan penuh tanda tanya ya. Iya, bab ini benar-benar maksa kita buat nanya. Siapa sih sebenarnya dukun dan siapa nabi sejati di antara mereka yang ngejanjiin masa depan bebas penuaan ini? Seringkali jawabannya tuh baru kelihatan jelas nanti, bertahun-tahun atau bahkan berpuluh-puluh tahun dari sekarang, kalau bukti-bukti ilmiahnya udah ngumpul. Garis batasnya sekarang masih kabur banget. Betul. Sambil kita nunggu jawaban pasti dari laboratorium dan uji klinis ya, mungkin ada pertanyaan yang lebih mendasar lagi nih buat Anda semua renungkan. Apa tuh? Apa sih yang sebenarnya ngedorong hasrat manusia yang kayaknya kuat banget ini buat melampaui batas usia? Kenapa kita begitu terobsesi sama ide ini? Dan, ini yang penting, kalaupun suatu saat nanti kita benar-benar berhasil memperpanjang usia secara signifikan, dunia kayak apa sih yang kita inginkan? Masyarakat macam apa yang bakal terbentuk? Wah, itu pertanyaan filosofis yang dalam banget ya. Iya kan? Ini pertanyaan-pertanyaan besar yang jauh melampaui sekedar sains dan teknologi. Ini nyentuh inti dari apa artinya jadi manusia. Jadi bahan pemikiran ya. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Terima kasih.